Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Ramadika dan partner teman saya bernama Muhammad Ridwan akan mempresentasikan proposal tugas akhir rancangan bangun sistem informasi koperasi berbasis web. Kita akan masuk ke dalam materi yang akan dibacakan di awal dengan Muhammad Ridwan. Kepada Saudara Muhammad Ridwan, saya persilahkan. Nggak ada gambarnya nih. Kalau misal terkendala koneksi bisa dimatikan saja videonya, Ridwan. Nggak ada gambarnya ini, Mah. Kalau sekarang? Ada. Ya, silakan Saudara Ridwan. Yang pertama, latar belakang. Sistem informasi merupakan serangkaian subsistem informasi yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara yang menuntut adanya ketelitian dan ketepatan waktu. Sebagai bentuk hasil dari kemajuan teknologi informasi, perkembangan sistem informasi ini sudah banyak diimplementasikan dalam berbagai bidang kegiatan atau usaha. Salah satu usaha yang sudah banyak mengimplementasikan sistem informasi adalah yang pertama koperasi. Koperasi merupakan usaha yang banyak melakukan kegiatan transaksi sistem simpan pinjam. Adanya sistem informasi sangat penting untuk kelancaran seluruh proses yang ada dalam koperasi sehingga dapat melakukan pelayanan transaksi secara tepat, cepat, dan akurat. Latar belakang rumusan masalah. Adapun berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat sistem informasi untuk memberikan layanan kepada anggota pada saat registrasi dan melakukan simpan pinjam. Yang kedua, data anggota dan transaksi tidak terorganisir dan dapat menyebabkan redundansi data. Yang ketiga, menyulitkan anggota ketika ingin mengetahui informasi transaksi pinjam, transaksi simpan maupun pinjam, ketika tidak membawa buku bukti transaksi. Oke, baik sebentar, ini sepertinya kita yang satunya. Oke, tadi ya silakan lanjut. Latar belakang, batasan masalah, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pihak koperasi dalam mengatasi masalah yang terjadi. Di antaranya yaitu satu, memiliki sistem koperasi secara terkomputerisasi dan memiliki sistem database koperasi. Yang ketiga, memberikan kemudahan kepada admin pada saat memproses laporan. Baik, manfaat penelitian. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah yang pertama, administrasi simpan dan pinjam menjadi terkomputerisasi, siapnya laporan saat dibutuhkan. Yang ketiga, membantu pihak manajemen koperasi dalam pengelolaan sistem koperasi. Selanjutnya itu adalah pengertian koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Sumber permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu dari modal sendiri dan dari modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari para anggota koperasi lain dan lembaga keuangan lain seperti bank. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan hibah. Dalam metode pengumpulan datanya,
yaitu metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan dalam memperoleh data dalam kegiatan penelitian. Pada sub ini akan dijelaskan metode pengumpulan data yang meliputi yang pertama ada studi pustaka. Studi pustaka diterapkan dengan melakukan pelahan terhadap pengelolaan data pada koperasi simpan pinjam prima sejahtera. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung dengan perwakilan dari koperasi simpan pinjam prima sejahtera sendiri. Yang ketiga ada observasi. Proses penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek dan aktivitas dari proses bisnis pada operasi simpan pinjam. Metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam sistem ini adalah metode waterfall. Alasannya menggunakan metode ini adalah karena metode waterfall melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan dalam membangun suatu sistem. Proses dalam metode waterfall yaitu pada pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan. Berikut adalah tahap-tahapan dalam membangun sistem informasi dengan metode waterfall. Yang pertama ada requirement. Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Yang kedua ada desain. Tahap selanjutnya yaitu desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan. Yang ketiga ada implementasi. Proses penulisan kode atau coding ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Yang ketiga ada integration dan testing. Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan model-model yang sudah dibuat sebelumnya. Yang terakhir ada operating dan maintenance. Pada tahap terakhir ini, dari metode pengembangan waterfall di sini, software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Analisis sistem yang berjalan. Dalam proses pembuatan sistem informasi, memerlukan adanya analis terhadap suatu sistem terlebih dahulu sebelum melakukan perancangan. Analisis sistem adalah suatu ilmu yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan beberapa tindakan. Analisis sistem yang sedang berjalan merupakan salah satu langkah yang dilakukan penelitian untuk menentukan prosedur yang akan dirancang. Karena dengan menganalisis, sistem akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari suatu sistem yang sedang berjalan, sehingga peneliti dapat membuat sistem baru yang lebih baik. Analisis prosedur yang berjalan. Prosedur pendaftaran anggota yang sedang berjalan. Yang pertama, anggota mengisi surat permohonan menjadi anggota serta diharuskan membayar uang pendaftaran dan simpanan wajib. Yang kedua, setelah diisi, surat permohonan anggota diberikan kembali kepada sekretaris. Kemudian sekretaris mengecek atau memvalidasi apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Apabila tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada anggota untuk dilengkapi. Yang ketiga, namun apabila persyaratan lengkap, maka sekretaris mencatat data anggota baru tersebut ke dalam buku besar koperasi dan diarsipkan. Yang terakhir, setelah itu koperasi membuat buku anggota. Buku anggota tersebut lalu diberikan kepada anggota. Ya, ini adalah gambar dari use case diagram sistem yang sedang berjalan. Lalu ini adalah rancangan use case diagram sistem yang akan dibangun. Lalu ini adalah kelas diagram. Dan ini adalah perancangan input sistem. Ini adalah gambaran menu utama dari sistem yang baru. Lalu ini adalah gambaran dari menu laporan.
Dalam pembuatan proyek ini terbagi menjadi 4 level, yaitu ada project leader, analisis sistem, IT programmer, dan yang terakhir database administrator, yang dimana memiliki tugas pokok masing-masing. Yang pertama, project leader bertanggung jawab keseluruhan sistem proyek dan bertanggung jawab pada project tim yang terlibat. Yang kedua, analis sistem bertanggung jawab mulai dari mengidentifikasi kebutuhan awal sistem. Yang ketiga, IT programmer bertugas membuat aplikasi program seperti tampilan atau interface sistem yang akan dibangun. Dan yang terakhir ada database administrator, bertanggung jawab atas hak akses database yang akan dibuat pada sistem yang akan dikembangkan. Dalam perancangan pembuatan sistem baru ini, total biaya anggarannya ada 59 juta, yaitu terdiri dari pembelian perangkat keras, biaya manajemen dan staf, biaya perancangan perangkat lunak, biaya tahap analis, biaya tahap desain sistem, dan yang terakhir biaya operasi dan perawatan. Dalam pembuatan proyek ini, kami memiliki jadwal, dan jadwal pengerjaan dari awal sampai akhir adalah 3 bulan, terhitung dari bulan Mei sampai bulan Juli. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.